kembali berjumpa dengan saya Kadek Artejaya CIP Angkatan 9 dari SMK Negeri Denpasar, Kota Denpasar. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Niwayan Arsini. Beliau adalah seorang guru agama di SMK Negeri Denpasar. Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Pak Kadek. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang sehat Pak Kadek. Baik. Bu Wayan, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu Wayan ya. Nah, sebab nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bu Wayan akan lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Baik. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Wayan lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Wayan melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu Wayan itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga di dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu Wayan atau bagi peserta didik itu menjadi lebih baik. Begitu Bu Wayan. Siap. Baik, kalau memang Wayan siap. Nah, Ibu Wayan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Wayan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Wayan sudah rancang? Untuk pertemuan pembelajaran agama itu, dari yang kali ini ada pertemuan pembelajaran terkait dengan CP kita yaitu nilainya dalam kitab Ramayana. Yang pertama terkait dengan bagaimana siswa peserta didik mampu untuk memahami pelajarannya, unsur-unsur yang dan penjelasannya dan seperti pelaksanaan saya tersebut. Jadi 4 itulah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, Bu Wayan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Wayan capai atau ingin Ibu Wayan lakukan pada saat observasi? Nah, yang saya ingin peroleh di dalam kelas tidak hanya pada peningkatan penguasaan pengetahuan, namun pengetahuan juga. Kita tidak mentok di pengembangan potensi siswa di dalam mencapai semuanya juga. Baik Bu Wayan, jadi area pencapaian yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Ya, betul. Bu Wayan, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Wayan terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun ada metode pembelajaran yang lain. Anak-anak kemungkinan besar akan saya buatkan dalam bentuk kelompok. Setelah itu ada diskusi dan juga ada penugasan. Kemungkinan besar juga saya akan memberikan sebuah masalah yang akan dia bahas secara bersama-sama untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Baik, Bu Wayan. Untuk model pembelajaran apa yang Bu Wayan rencanakan? Saya terangkan problem listening PBL. Baik, Bu Wayan. Jadi yang Ibu Wayan akan lakukan atau terapkan di kelas tersebut adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, benar-benar menandakan siswanya. Berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok dan kemudian penugasan dan juga adanya tanya jawab ya Bu Wayan. Baik. Diskusi. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Wayan gunakan di dalam kelas nanti? Media pembelajaran yang rencananya yang pakai berupa PowerPoint materi, LKPD, dan beberapa soal terkait dengan yang disampaikan. Baik.
kira-kira kapan Ibu Wayan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa, dan kira-kira jam berapa juga? Nah, kebetulan di hari Rabu ada di jam 8.09 di kelas 10 PH 5. Berarti apa namanya? Jadi nanti di hari Rabu depan di kelas 10 PH 5 di jam 8 sampai 9. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu Wayan ya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang Wayan lakukan. Saya akan melakukan supervisi kelas dan juga saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa yang terjadi pada saat Ibu Wayan melakukan pembelajaran di kelas ya Ibu Wayan ya. Nah, nanti setelah Bu Wayan lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, maka kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu Wayan ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Siap Bu Wayan? Siap. Mohon bimbingannya nanti. Baik Bu Wayan. Sebelum kita akhiri percakapan kita, Bu Wayan, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Wayan? Saya mendapatkan tambahan wawasan ketika selesai berdiskusi dengan Pak Kadek, penyempurnaan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di bulan depan. Jadi wawasannya lebih terbuka terkait dengan model pembelajaran yang akan digunakan maupun strategi yang akan digunakan. Baik Bu Wayan, nah, terima kasih atas waktunya Bu Wayan dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Minggu depan di kelas ya Bu Wayan ya. Ya, Pak Kadek. Baik, nah demikianlah percakapan hari ini yang kami sampaikan. Saya sebagai CPP, sebagai observer untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu Wayan lakukan nanti. Itu karena sudah dapat bercakap-cakap terkait apa yang Ibu Wayan sampaikan dan juga beberapa saya catat. Nah, terkait itu saya cukupkan sampai di sini, sampai bertemu di dalam observasi kelas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali sama Bu Wayan atas pertemuan para pesantren. Om Santi 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 Santi. Sampai jumpa Pak Kadek. Sama-sama Bu Wayan, terima kasih. Terima kasih Bu Wayan. Terima kasih kembali Pak Kadek. Surya ya hari ini ya? Pada sana. Tangan jari. Kita hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nanti absen dulu ya. Hadir Bu. Datang ya semua. Oke, pemahaman kita hari ini masih terkait tentang wilayahnya dalam kitab Ramayana. Yang bawa buku, silahkan kalian bisa baca di bab 4. Kalau yang tidak bawa buku, kalian bisa cari materinya nanti di HP sebagai sumber pengetahuan yang lain. Kalian kalau menemukan kesulitan materialnya ini, kalian sudah barang tentu sering mendengar, apalagi kita Hindu yang mayoritas pemeluk Hindu itu dibagi identik pelaksanaan upacaranya, pelaksanaan yajnanya, pelaksanaan hari raya sucinya yang bisa diibaratkan Bali adalah banyak libur. Pernah nggak mendengar seperti itu? Bali banyak libur, sering libur sekolah gara-gara ada upacara yajnya. Di jalan kalian sering melihat ada tanda kembali ungkapkan kenapa. Sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jangan berpaku pada kata-kata yang harus disusun SPOK. Yang kalian pahami artinya apa? Kalian sering melakukan yatnya. Mulai dari bangun tidur sudah melakukan yatnya. Sampai tidur lagi pasti melakukan yatnya. Ya, siapa yang mau berpendapat? Jangan malu-malu. Orang malu. Pertanyaan sesat di jalan. Orang yang
Apa itu enggaknya? Jadi menurut saya jatnya itu adalah suatu persembahan kita melalui ciptaan saya diri dosa terhadap saya diri dosa terhadap dan juga organisasinya. Jadi dan ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri dan cita-cita dan Paket ya. Kurang minum ya, Nak? Ambilkan ya, Nak, ya. Ada kemungkinan takutnya buat sakit kepala itu. Ya, karena takutnya baru ya. Kemudian untuk persembahan upacara korban atau orang korban yang berhubungan dengan korban itu adalah sebuah arti kata jatnya. Nah, dalam kitab kita jelaskan jatnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Jadi hanya itu adalah sebuah persembahan yang didasari atas kesadaran kalian. Kalian melakukan niatnya dengan sadar, bukan atas dasar perintah orang lain, bukan atas gerakan orang lain. Atau kalian dihipnotis melakukan niatnya semua dengan rasa tulus yang ikhlas tanpa pamrih. Biasanya kalau orang beratnya bisa terjadi mau ulangan itu ketara gitu. Nah Tuhan besok saya mau ulangan, saya cari Tuhan dulu, besok saya mau ulangan biar dapat nilai 100. Ketika perlu, kalian cari Tuhan, kalian puja Tuhan, kalian persembahkan cana, bunga, dupa, tapi ada motifnya supaya nilainya bagus. Apakah itu sebuah niatnya? Tidak. Contoh yang kedua, kalian membantu orang lain. Di sekarang lagi viral di media sosial. Videoin aku dong, aku mau bantu anak-anak kecil di jalanan, buat konten ceritanya nih. Tapi motifnya mau dipakai konten. Aku turun kasih anak kecil itu minta sesuatu, entah makanan atau apa. Tapi dalam hatiku nih aku mau jadi konten, aku upload di media sosial. Nanti banyak yang like, banyak yang komen. Ih keren kamu loh. Ternyata kamu baik hati, rendah hati, suka menolong, rajin membantu. Apakah itu tergolong niatnya? Betul loh. Ikhlasan. Yang ketiga, budi. Yang keempat, persembahan. Ya. Karya perbuatan. Yang tidak hanya menonton persembahan saja, perbuatan. Menolong ibu, kalian menyiram tanaman, itu juga tergolong perbuatan. Seraya tulus ikhlasan, wajib tulus. Nah, mengharapkan pamrih. Budi kesadaran atas kesadaran ini tanpa perintah orang lain. Silakan sekarang untuk melopot. Ayo, tanpa terlalu banyak menggeser meja. Kalian bisa kursinya aja di depan. Silakan gerak sana selalu. Yang mana tanya untuk dari kelompok. Mana yang belum nyampe ke sana kamu masuk nah. Itu belum maksudnya. Jangan masalah ya. Kalian berkelompok, oke. Saya ingin kalian mendiskusikan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini terkait dengan pengertian niatnya. Ya. Tapi saya ingin kalian mendiskusikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita lanjut dulu. Menurut saya melakukan niatnya itu tanpa alasan karena kan itu keikhlasan. Kalau misalnya nih kita melakukan niatnya sama seperti yang bilang Bron, karena menurut saya itu berarti ada alasannya dong. Jadi dia nolong temennya cuma karena aku belum selesai biar aku nolong dia biar bisa selesai itu kan ada alasannya. Kalau niatnya itu kan keputusan kelas gitu kita nolong. Jadi kalau misalnya nih saya nolong teman ya ikhlas saja nggak saya mengharapkan Imbalan dari apa yang ya tapi kalau kan pilihan kan dilihat mungkin kebaikan saya gitu. Tuhan itu CCTV pada
kemudian sebenarnya itu nggak mesti di era yang sekarang. Karena apa? Karena kita untuk diatur, kita apalagi sampai berhutang kepada orang lain, kita untuk menyerahkan ibadah itu pada yang maha kuasa yang ini. Apakah kita harus berhutang untuk meyakinkan badan dan kita serahkan kepada yang di atas itu? Tidak kan? Yang dilihat itu bukan dari badannya, dari di mana kita tulus dan ikhlasnya untuk melaksanakan yang tersebut. Dan yang dilihat itu adalah kualitas diri kita, bukan kualitas badan kita. Kalau dari yang lain, isinya ini, isinya itu, sebenarnya itu sama sekali nggak penting. Kita harus menyesuaikan apa yang kita mampu. Ekonomi kita tidak berada di atas yang lain, dan kita tidak harus juga menyamai badan kita karena hati kita dengan orang itu. Kita nggak harus seperti itu. Kalau kita komunikasi ini, kita harus bisa membuat badannya sendiri yang tidak apa. Yang penting kan kita untuk beriadah, dan kita untuk menimbang kepada dalam diri dan untuk kepada Tuhan yang di atas. Dan yang dilihat itu kan bukan badannya, tapi dari mana kualitas kita dalam mempertimbangkan yang tersebut kepada sendiri. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan dari diskusi saya dan kelompok saya. Untuk itu, sekian saya dapat terima kasih bagi kalian sudah merespon dengan baik. Jadi saya ucapkan menghati. Kenapa berbeda dari kelompoknya Perkenalkan, nama saya dari Jurusan Suryati. Jadi hari ini saya akan menjelaskan atau membagikan diskusi kami mengenai apa fenomena yang telah diberikan oleh Bos Sendiri. Mengenai fenomena tersebut yang dimana para orang tua yang berhutang untuk ianya. Pendapat kami sebagai generasi sekarang atau generasi muda, fenomena ada yang berhutang untuk ianya, kita hanya cukup dengan melengkapi sarana-sarana. Yang dimaksud adalah jika sarana yang digunakan untuk membatan itu tidak terlalu penting atau hanya sebagai pemanis dalam batan tersebut, lebih baik tidak digunakan. Jadi kita hanya melengkapi sarana-sarana yang digunakan untuk membatan, untuk pokoknya ya, untuk pokoknya. Dan sebagai contoh yang tidak untuk berlomba-lomba, untuk membuat bantan itu sendiri sama hubungannya dengan apa yang telah saya katakan tadi, yang dimana kita untuk saya ulang, yang dimana tidak berlomba-lomba untuk membuatnya atau bantan juga yang maksud contohnya seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi Regina, misalnya ibu tetangga kita ataupun ibu kita, yang dimana tetangga kita memiliki sarana yang lebih lengkap ataupun lebih luas untuk bantunya sendiri, sedangkan ibu kita merasa seperti saya juga seperti itu. Ya, jadi untuk cara mengantisipasinya itu kita bisa menyadarkan orang tua kita atau ibu kita dan cara kita menasehatinya dengan menjelaskan juga dengan materi-materi yang kita ketahui tentang bantuan-bantuan atau sarana-sarana yang kita ketahui. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan mengajukan pendapat tentang mengapa sih orang Hindu banyak yang seperti meminjam uang untuk menjalankan niatnya. Menurut kelompok saya, karena kita dalam lingkup beragama Hindu ada 3 hutang yang harus kita bayar dengan cara menjalankan niatnya. 3 yatnya yaitu dewa yatnya, yatnya dan yatnya. Menjalankan niatnya tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Banyak bahan-bahan yang perlu kita gunakan.
Kita juga membutuhkan banyak sekali alat-alat yang diperlukan saat menjalankan ibu untuk membayar kita kepada orang tua, sisi atau leluhur ataupun Tuhan. Jadi menurut saya itu wajar karena saya juga pernah mendengar bahwa pebayuhan juga biaya tidak hanya sedikit, bisa sampai juga jutaan, dan juga potongan itu juga sampai jutaan mungkin, seperti motonan itu banyak sekali, sudah termasuk dengan banter-banternya, dan yang disediakan itu berupa lebih beli. Itu juga harganya tidak mudah, tidak 20.000, melainkan sampai 3 juta, 4 juta. Sekian dari kelompok saya. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Tri Amanda Sitiani. Di sini saya akan memberitahu apa itu yang menurut saya. Yatnya adalah kita memberi sesuatu tanpa pamrih, yaitu ketulusan ikhlas dan tidak ada pamrihnya. Jadi yang menurut saya yang kita bahas tadi itu kan tentang upacara, gimana biar saling berlomba-lomba. Menurut saya itu nggak perlu. Menurut saya yatnya itu adalah ketulusan gimana kita memberi kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak seperti kita yang baru kita memberikan sesuatu terus dia tuh kayak minta lagi sesuatunya itu biar dia juga diperlakukan seperti itu. Tuhan tuh nggak seperti itu. Tuhan itu melihat keadaan kita gimana. Misalnya nih kayak saya ini kan waktu bapak saya sakit itu ada waktu galungan kan Bu. Nah jadi saya itu sama sekali nggak ada uang atau nggak ada apa ya, karena kan fokus jagain bapak semuanya. Nah pada saat itu saya nggak beli bantuan, nggak merainan. Ibu saya bilang apa ibu saya bilang nggak apa-apa, mungkin bulan 6 bulan lagi masih ada lainan lagi kita nyusul ibu, karena kan keadaannya lagi gini. Tuhan juga pasti tahu, dan Tuhan juga kata ibu saya sih, Tuhan juga nggak mungkin dia marah sama kita karena kan keadaan kita seperti ini. Jadi menurut saya yang itu kita ikhlas aja sih Bu. Kalau emang kita ikhlas ngasihnya, Tuhan juga pasti bakal mau dia menerima. Dan mungkin kalau misalnya ada lebih, kan itu tentang tadi penting berlomba-lomba menjadi yang mana lebih besar gitu. Sementara kita kayak ya udah sih nggak perlu kayak mereka. Tapi menurut saya kalau misalnya ada bonus kita punya, ada juga baiknya kita lebih mengatakan ya siapa syukur, tapi itu juga dengan ketulusan ikhlas, bukan tentang kita ingin menyayangi tetangga kita gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya itu adalah kita melakukan yatnya itu yang penting tulus dari hati, bukan karena kita ingin nyanyi atau apalah itu. Yang pertama yaitu adalah apa? Sebuah perbuatan, satu karya, ada kesadaran, budi, dan ketulus ikhlasan. Itu 3 hal. Ada lagi satu apa? Bersabar. Nah, bagaimana kalian senang nggak belajar hari ini? Ada yang tidak senang belajar hari ini? Ya.
bagaimana implementasiannya dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita merujuk penilaiannya dalam kitab Ramayana. Nah, nggak ada yang didiskusikan lagi? Nah, oke, untuk hari ini karena jamnya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan paramosan. Nanti silakan setelah pembelajaran selesai kalian kembali ke tempat masing-masing, kembalikan kursinya supaya besok kalian belajar paginya sudah baik lagi tempat duduk kalian. Kita ketahui dulu pembelajaran. Pada sadar. Brahma Santi. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Baik, Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi. Saya Kade Artejaya, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Denpasar dari Kota Denpasar. Hari ini saya masih ditemani oleh seorang guru, rekan saya Ibu Wayan Asini yang sebagai guru, dan juga hari ini saya ditemani oleh seorang BP Ibu Yansi Rahayu yang sudah hadir hari ini. Nah, sebelum saya lanjut, Om Swastiastu Bu Yansi, Om Swastiastu Bu Wayan. Bagaimana hari ini kabarnya Bu? Bu Wayan gimana kabarnya? Sebelum saya lanjut, selamat hari raya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Baik Bu Wayan, mohon izin Bu, hari ini saya akan mengobservasi Bu Wayan terkait dengan supervisi kemarin. Baik Bu Wayan, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan percakapan observasi. Dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Wayan terkait dengan jalannya observasi kelas. Apa yang Ibu Wayan sudah lakukan di kelas di dalam proses pembelajaran, dan apa yang sudah Ibu Wayan lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang Ibu Wayan sudah lakukan. Nah, di dalam proses pembelajaran tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sama Bu Wayan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Wayan terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung pada saat kita di kelas? Baik, pada saat observasi yang berlangsung, saya lumayan logis, lumayan tenang, karena itu mungkin kali pertama saya dipilih oleh Pak Ed di kelas, jadi merasa agak lebih sedikit tegang. Dan yang Ibu Wayan lakukan di kelas itu kan sudah berjalan, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Bisa nggak Ibu Wayan ceritakan kembali area pengembangan yang mana sih sebenarnya yang Ibu Wayan inginkan terhadap anak-anak, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu Wayan lakukan itu di kelas seperti apa? Yang inginkan sendiri pada saat pembelajaran kemarin itu adalah dari pengembangan perangkat ajar. Saya ingin anak saya memperoleh pengetahuan atau punya pengetahuan dan keterampilan di mana pengetahuannya dia mampu memahami, menganalisis lihat-lihatnya, unsur lihatnya, dasar hukum lihatnya, dan begitu pula di bidang keterampilannya anak ini mampu untuk membuat sebuah pengkaryanya menjadikan dalam bentuk banten dalam skop mister media dan utama, dimana biar seimbang antara pengetahuan sama keterampilannya, hard skill sama soft skillnya. Itu yang saya inginkan pada proses pembelajaran kemarin pada. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Wayan lakukan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Kalau dibilang berhasil 100%, pasti tentunya tidak, pada masih banyak kekurangan yang dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin sudah ada yang
tercapai dan ada juga yang belum tercapai. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam saat proses pembelajaran tersebut. Baik, Bu Wayan. Nah, berarti apa yang Bu Wayan lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Wayan lakukan. Tapi Bu Wayan bilang masih ada beberapa kekurangan atau kendala. Nah, menurut Ibu Wayan, apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Ibu Wayan hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Untuk kendala sama kekurangannya, pada mungkin bukan yang sendiri yang mengalami sama ini di sekolah. Ada beberapa guru juga yang sharing kendala dengan kurangnya partisipasi aktif peserta didik, dimana mungkin yang kurangnya pada saat itu pembagian kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Di situ dia merasa kurang mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Mungkin yang ada yang minat atau gaya belajarnya secara visual, audio, teori, atau gabungan dari itu, saya belum kelompokkan anak-anak tersebut, sehingga saya merasa kurangnya di sana. Baik, Bu Wayan. Nah, artinya siswa itu kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat mungkin dalam pembelajaran, atau siswa yang kurang aktif atau hanya mengandalkan teman. Begitu ya, Bu Wayan. Atau mungkin karena memang Bu Wayan tadi bilang belum memetakan siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya, tidak mau terlibat dalam pembelajaran tersebut anaknya. Kalau apa sih yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Mungkin salah satu faktornya dari saya sendiri sebagai pendidik. Berikutnya ada faktor memang dari si anaknya, ya faktor internal dan eksternal. Mungkin di rumahnya dia ada kendala, ya situasi yang kurang menyenangkan ketika berangkat sekolah dengan latar belakang mungkin keluarganya yang kurang harmonis, dan ketika anak itu yang punya karakternya yang berbeda-beda dan gaya belajarnya yang berbeda-beda dengan kelas yang lumayan banyak siswanya, dengan mungkin saya sebagai pendidiknya kurang bisa mengatur strategi belajar yang menyenangkan untuk dia supaya dia bisa belajar dengan senang dan nyaman. Kedepannya, karena pengalaman kemarin setelah observasi dengan observasi selanjutnya yang akan saya lakukan adalah sebelum mulai pembelajaran, proses pembelajaran itu saya akan memakai strategi sesuai dengan Berarti Bu Wayan nanti itu memecahkan sesuai dengan kebutuhan belajar, misalnya audiovisual, auditori, dan kinestetik, seperti itu ya kira-kira. Ya, betul. Baik, Bu Wayan. Observasi yang kita lakukan, nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Wayan rencanakan ke depan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan proses pembelajaran menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depannya juga Ibu Wayan bisa memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar dan bisa membuat modul pembelajaran yang mungkin berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Baik, apakah kira-kira kapan Ibu Wayan akan melakukan perubahan tersebut? Ya, secepatnya ketika sudah lulus ini, saya berupaya untuk melakukan itu. Berarti Bu Wayan secepatnya akan melakukan rencana itu untuk melakukan proses terkait dengan apa yang Ibu katakan seperti itu. Baik, nah berarti Bu Wayan akan melaksanakan rencana tersebut di awal semester atau di pertengahan semester ke depannya? Sebenarnya sudah tidak menunggu lagi awal semester yang akan datang. Baik, Bu Wayan. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Wayan terkait dengan observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Wayan rencanakan secepatnya dapat terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu PP untuk memberikan masukan atau memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap caranya kami melaksanakan wawancara. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Kadek terhadap Bu Wayan. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Kadek selaku calon guru penggerak angkatan 9 dalam kegiatan coaching untuk pra-observasi dan pasca observasi yang dilakukan ini. Jadi saya sudah menonton coaching yang Pak Kadek lakukan untuk pra-observasi. Jadi menurut saya Pak Kadek sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita.
Jadi dimulai dengan menanyakan tujuan kegiatan pembelajaran, terus area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Wayan, terus model atau metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, begitu juga dengan coaching pasca observasi yang dilakukan hari ini. Jadi Pak Kadek sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan mengkonfirmasi kembali jawaban yang diberikan oleh Bu Wayan. Jadi dari alur cerita yang dilakukan oleh Pak Kadek ini sudah mampu menuntun Bu Wayan untuk mengungkapkan apa ya, perasaan yang dialami selama kegiatan observasi. Di rencana ke depan itu Pak Kadek mungkin lebih bisa menggali lagi sehingga jadi lebih banyak alternatif yang Bu Wayan bisa lakukan agar kegiatan pembelajaran selanjutnya lebih baik. Tadi yang saya lihat itu kan Bu Wayan sempat menyampaikan akan melakukan pemetaan terhadap gaya kebutuhan siswa. Mungkin bisa digali lagi biar tidak hanya memetakan, bagaimana caranya biar memetakan itu lebih bagus lagi. Jadi contohnya misalnya mengikuti kegiatan workshop atau apa gitu kan, itu kan lebih bisa digali lagi seperti itu. Nah, tapi secara keseluruhan coaching yang dilakukan Pak Kadek hari ini sudah sesuai dengan alur cerita. Pak Kadek pun sudah menjadi pendengar aktif, sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan memberdayakan. Jadi semoga apa yang dilakukan coaching yang dilakukan oleh Pak Kadek ini bisa diimplementasikan secara berkelanjutan. Terima kasih untuk waktu. Terima kasih Bu Yansi atas masukan dan sarannya serta bimbingannya, dan saya ucapkan juga terima kasih Bu Wayan hari ini sudah mendampingi saya. Nah, untuk kegiatan hari ini saya tutup sampai di sini, saya tutup. Om Santi.